Kelihatan ini ya. Benarnya inilah dasarnya yang akan ingin kita bicarakan pada malam hari ini, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab, kata Allah. Dia, Allah, itu menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran darinya kecuali ulul albab. Ini sebagai dasar kita untuk berbicara lebih jauh. Jadi kalau kita perhatikan itu ayat pertama yang turun kan Iqra ya, di surat Al-Alaq ya. Allah katakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang 5, ayat pertama ini itu kandungannya sangat-sangatlah dalam tentang bagaimana menyuruh kita itu belajar dan seperti apa belajar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang namanya kita mempelajari belajar. Atau kalau bahasa Jawanya ngelmui ilmu. Nah, inilah dia. Iqra, bacalah. Itu perintah membaca. Apakah memang membaca huruf-huruf teks atau buku atau tulisan atau apa? Tidak. Yang penting baca. Itu artinya pahamilah, pelajarilah. Itu yang baca. Belajarlah. Belajar bagaimana? Ya, karena ketika Rasulullah ditanya sampai 3 kali oleh malaikat Jibril diperintah gitu, bingung Rasulullah, nggak bisa saya baca, apa yang harus saya baca? Maka kata malaikat Jibril, baca dengan nama Tuhanmu, bismi rabbika, baca dengan nama Tuhanmu. Jadi inilah proses belajar. Sebenarnya kita itu belajar itu adalah memahami, ya, mempelajari itu harus dengan nama Allah. Bismi rabbika, dengan nama Allah. Mulailah kita mempelajari itu dengan perspektif bahwa kita sedang sebenarnya mendekat kepada Allah. Itu dengan bismi rabbika alladzi khalaq. Tuhan yang mana? Tuhan yang maha pencipta, yang menciptakan. Artinya bukan gini. Jadi bacalah, pelajarilah, fahamilah segala sesuatu tentang Tuhan itu melalui penciptaannya. Itu yang dikatakan. Sebetulnya Iqra itu adalah surat pertama itu sangat tepat. Itu adalah menyuruh kita itu untuk mengenal Allah. Mengenal Allah, baca. Melalui apa? Melalui penciptaannya. Alamkah, dirikah? Nah, di dalam surat Al-Alaq ini kebetulan Allah menekankan mengenal dia itu melalui penciptaan diri, ya. Khalaqal insana min alaq. Jadi Tuhan yang menciptakan manusia. Di proses penciptaan itu tersembunyi, tersimpan rahasia kebesaran Allah di sana. Kemudian Iqra, bacalah, pelajarilah. Wa rabbukal akram, dengan engkau membaca, mempelajari, merenung, memahami itu, maka kau akan memuliakan Allah. Belajar dan mengagungkan Sang Pencipta itu tadi. Jadi tidak sekedar baca membaca, tidak belajar membelajar, tapi belajar yang tujuannya adalah mengagungkan Sang Pencipta tadi. Ini misinya kita belajar sebenarnya. Terus belajar bagaimana caranya? Kan kita nggak ngerti cara belajar. Bahkan mungkin kita nggak, sebagian ada yang nggak sekolah malah. Alladzi 'allama bil qalam. Belajarlah dengan, kalau pena itu simbol daripada metodologi.
Belajarlah dengan metodologi yang benar, yang tepat. Nah, di KPM ini penuh dengan metodologi kalau saya perhatikan. Dari tadi jam 7 itu yang dibaca itu adalah metodologi, metode semuanya. Ya. Termasuk 3T itu adalah metodologi. Nah, dengan itu kita belajar, dengan itu kita mengenal Allah, mengenal Tuhan. Belajar hal-hal yang belum diketahui. Allamal insana ma lam ya'lam. Pelajarilah tentang manusia itu yang kamu tidak ketahui, bukan yang sudah diketahui. Yang tidak diketahui itu digali. Allamal insana ma lam ya'lam. Kamu tak tahu sebenarnya, banyak yang kamu tidak tahu, maka pelajari itu. Jadi ada semacam ketidakpuasan batin kita kalau kita belajar sesuatu yang kita tidak tahu, justru itu yang harus dipelajari. Jangan terlalu bangga dengan apa yang sudah kita tahu. Kalau cuma sudah yang kita tahu, yang kita bolak-balik aja, itu tidak sesuai dengan ayat ini. Alamal insana malam ya'lam. Maka menurut ada beberapa ayat yang juga saya tampilkan, menuntut ilmu itu sebenarnya jalan ke surga. Jadi jangan pernah ragu Bapak dan Ibu, tuntutlah ilmu itu. Ya, kalau kita sekarang sedang di jalur KPM, itu kita sedang menuntut ilmu, itu adalah hak, jalan yang tepat. Ya. Karena kata Allah, wa man sa'alaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariq ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini menanti surga. Jadi kalau gitu SHS ada korelasinya nggak dengan ini? Ada. Orang yang belajar itu menanti surga di sini, yang menuntut ilmu. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian bukan hanya di akhirat saja dapat surga, tapi di dunia ini juga orang ini akan jadi bermanfaat, dan di dunia dan di akhirat. Qa innahu la yastaghfiru lil alimi man fis samawati wa man fil ard hatta hitani fil bahr. Sesungguhnya akan memintakan ampun untuk seorang alim makhluk yang di langit dan di bumi, hingga ikan hiu di dasar laut. Akan dimintakan ampunan kita oleh makhluk-makhluk itu ketika kita sedang menuntut ilmu untuk dunia dan akhirat. Man arada dunya fa alaihi bi'ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu, karena dengan itu dia dapat, dia perolehnya. Tapi siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, tuntut jugalah ilmu. Dan barang siapa yang ingin kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka tuntut jugalah ilmu. Jadi sangat mulia menuntut ilmu itu. Bahkan kita akan ditinggikan derajat kita kalau kita menjadi orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, yang terbaik sebenarnya adalah bukan hanya kita egois menuntut ilmu aja, sekolah S1, S2, S3, S4 dan seterusnya, nuntut ilmu aja, tapi kemudian tidak ada, akhirnya kita mati membawa ilmu yang sedemikian banyak, titel yang sedemikian berderet. Yang baik, yang mulia di antara kita itu adalah sebenarnya adalah yang ini, seperti kata Rasulullah SAW, inna afdalakum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang-orang yang utama di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kita belajar dan sekaligus mengajar. Belajar dan mengajar, belajar dan mengajar, inilah yang sebenarnya dikehendaki. Ada transfer ilmu itu. Sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya konsep-konsep tentang belajar. Jadi belajar itu bukan tentang kita menguasai segala-galanya, penuh otak kita dengan
hafalan-hafalan, pengertian-pengertian, definisi-definisi, bukan itu. Tetapi memahami hal-hal yang penting. Otak kita nggak akan sanggup memikul sebegitu banyak ya hafalannya. Tapi pahamilah hal-hal yang penting. Kemudian belajar itu bukan tentang berapa cepatnya kita menghafal, mengerti, pintar, enggak. Bukan soal kecepatannya, tapi konsistennya. Nah, ini kan SIB, ya, istiqomah. Belajar terus, enggak keluar dari KPM. Belajar terus, itu konsisten namanya. Jadi itu yang diharapkan. Bukan cepat, kita udah tiba-tiba udah pandai, udah pintar aja, enggak. Allah tahu kita ini orang-orang yang lemah, ya. Ada yang kecepatan nangkapnya kuat, ada yang lelet, ada yang tinggal 5 watt dan sebagainya. Tak persoalan, yang penting konsisten terus, itu yang dinilai. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Nah, jadi orang pintar tapi banyak diam, bergelut hanya dengan buku tapi tak pernah mengajarkannya, tak bisa memberikan manfaat bagi orang lain, itu nggak ada gunanya juga. Nah, ada beberapa tingkat belajar di sini tingkatannya. Kalau yang menurut saya itu adalah pertama, ya kita membaca, ya, kemudian kita mengerti, kita memahami, kemudian kita bisa memberi makna dari arti tersebut, ya. Kalau sudah memaknai, maka menghayati. Kalau sudah menghayati, ya kita laksanakan. Tidak ada gunanya dihayati, karena kalau baru sampai, oh iya ya itu baik, oh akhlak mulia, oh itu ya, tidak ada gunanya kalau kita tidak melaksanakannya. Oh, di situ ria itu memang tidak bagus. Orang yang ria itu adalah syirik yang kecil. Cukup hanya sampai itu, tidak laksanakan, dilaksanakan. Kalau kita melaksanakan sesuatu, ada kemungkinan kita berhasil, ada gagal. Nah, berhasil dan gagal ini tidak berhenti sampai di sini, dia harus mengulang kembali ke atas. Baik dia berhasil maupun tidak, ulang lagi. Nah, ini berproses terus, berputar terus, ulang lagi, baru inilah yang akan menghantarkan dia kepada kebajikan. Nah, belajar itu kalau kita lihat, ya, ada orang pintar, ada orang bodoh, ya, ada orang, ya, macam-macam lah. Orang bijaksana yaitu dia bisa belajar dari kesalahan orang lain. Ada orang terjatuh, maka si bijaksana ini itu bisa mengambil pelajaran di situ. Oh, kalau begitu saya nanti nggak akan begini, nggak boleh begini. Itu orang bijaksana. Kalau orang yang cerdas, itu dia bisa belajar dari kesalahan dirinya sendiri. Udah jatuh dia, oh baru dia tahu, oh ya sini salahnya. Itu orang cerdas. Tapi kalau orang bijaksana tadi, orang lain yang jatuh, dia bisa menghindar, mendapatkan, memetik manfaat dari kegagalan orang lain. Ada yang paling parah, yaitu orang bodoh. Itu dia tidak pernah bisa belajar baik kejatuhan dia maupun kejatuhan orang lain. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasa salah. Orang bodoh itu, dia merasa benar terus, ya akhirnya nggak maju-maju. Orang bodoh tidak bisa mengambil pelajaran dari gagalnya orang lain dan pun dari gagal dirinya. Nah, kita masuk kepada ada 4 tingkat karakter, Bapak Ibu yang saya muliakan. Ada cerdas, ada bijaksana, ada hikmah, ada ulul albab. Kita akan coba bahas satu persatu tentang ini. Apa itu cerdas, apa bijaksana, hikmah, dan ulul albab. Jadi kalau cerdas itu kita sudah pernah tahu, ya, juga pernah disampaikan juga dulu, bahwa kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosi, ada kecerdasan spiritual. Kalau kecerdasan intelektual itu ya kemampuan yang menghafal tinggi, cepat dia udah hafal dia. Banyak, sebentar aja selesai dia hafal Al-Quran semuanya. Kemampuan berpikirnya cepat, ya, dia bisa menyimpulkan, dia bisa mengambil sebuah konklusi. Kemudian apa yang dia lihat, yang dia dengar, itu dia bisa simpulkan langsung. Wah, ini
kayaknya risiko ini negara ini akan semakin rusak ini, itu dia bisa lihat, simpulkan di situ. Kemudian kecepatan dia mengerti, ini semua fungsi intelektual. Tapi ada satu hal lagi yang lebih tinggi sebenarnya, yaitu kecerdasan emosi. Dan dunia mengatakan bahwa orang-orang yang kecerdasan emosi ini akan jauh lebih bisa berkembang, berhasil di dunia ini ketimbang orang yang kecerdasan intelektual saja. Apa itu? Orangnya komitmen. Komitmen itu adalah bagian dari emosi itu. Sikap, ya. Integritasnya tinggi. Dia itu tidak berkhianat. Dia itu tahu ini jalan yang lurus, ini jalan yang benar. Ya, dia nggak akan neko-neko. Itu integritas. Semangatnya tinggi. Ya. Semangat itu adalah emosi. Kreativitas dan konsisten itu adalah kecerdasan emosi yang belum tentu dimiliki ini oleh orang-orang yang hanya cerdas intelektual, ya. Tapi ada satu yang lebih tinggi lagi, yaitu kecerdasan spiritual. Bagaimana itu kecerdasan spiritual? Adalah dia memahami alasan spiritual dari semua peristiwa yang ada. Nah, di dalam otaknya itu adalah kalau sesuatu terjadi, maka dia cari ini apa alasan spiritualnya. Nah, itu orang yang kecerdasan spiritualnya tinggi. Ini apa maunya Allah? Ini apa sih sebetulnya yang dikehendaki oleh Allah kepada saya? Itu yang dia ini orang yang punya kecerdasan spiritual. Ya. Dan seluruh karya, ya, pekerjaannya, aktivitasnya, semuanya itu bisa dia jadikan bernilai ibadah. Nah, orang yang dengan kecerdasan spiritual yang tinggi inilah yang sebenarnya merupakan yang paling diidam-idamkan oleh kita, ya, kita ini. Karena dikatakan oleh Rasulullah, orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa berinvestasi di akhirat dengan pekerjaannya di dunia. Itu kriteria orang yang beruntung. Ya. Nah, jadi bijaksana lagi. Kita masuk pada bijaksana. Tadi kita cerdas, ya. Tadi yang pertama cerdas, sekarang bijaksana. Bijaksana itu adalah pemahaman yang mendalam, pengambilan keputusan yang tepat, dan tindakan yang sesuai dengan kebenaran dan kebaikan. Nah, di dalam semua tindakannya itu bukan hanya soal benar aja. Oh, ini sah, ini benar, ini sesuai dengan literatur, ini sesuai dengan ini, sesuai dengan hukum. Bukan itu, tapi ada pertimbangan kebaikan di sini. Nah, inilah bijaksana, memperhitungkan masalah kebaikan, kemaslahatan. Itu orang yang bijaksana. Ciri orang yang bijaksana adalah memiliki pengetahuan dan pemahaman, sudah jelas, ya, dan mengambil keputusan yang tepat. Orang bijaksana selalu akan tepat dia mengambil keputusan. Tidak akan sesuai dengan kebaikan, dan tindakannya itu sesuai dengan kebaikan dan kebenaran. Nah, dua-dua dia ambil, diraih. Kemudian orang ini biasanya agak tenang, tidak fluktuatif, tidak eksplosif, ya, dan agak rendah hati dan suka terbuka. Kalau dikritik dia suka terima, dia dikritik. Kenapa? Karena dengan dia tahu bahwa dengan dikritik itu dia akan memperbaiki dirinya. Itu bijaksana. Ada satu lagi, yaitu hikmah. Nah, hikmah ini agak panjang ceritanya, karena dalam hikmah ini apa maksudnya? Yaitu pengetahuan atau kebijaksanaan yang diperoleh melalui pengalaman, refleksi, dan pemahaman yang mendalam. Jadi di dalam itu sudah ada pengetahuan, sudah ada juga kebijaksanaan. Itu dari pengalaman yang dijalani. Itu hikmah. Orang yang mengambil hikmah itu adalah yang sudah mengalami atau orang lain mengalaminya. Apa kata Allah? Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakkaru illa ulul albab. Ini ayat yang di depan tadi, ya. Dia Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi enggak semua orang dapat hikmah, enggak semua orang, ya. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran darinya kecuali ulul albab. Nah, ini tentang hikmah. Dalam Al-Quran itu hikmah disebut-sebut, ya, maknanya itu sampai 26 kali dalam Al-Quran. Dan kebetulan kemarin saya coba untuk menelusuri satu persatu dari 26 ayat yang menyinggung soal hikmah itu. Pada umumnya saya dapatkan bahwa hikmah itu
berdempetan atau bergandengan dengan apa? Dengan kenabian. Jadi sehingga para ulama sebagian ada mengatakan hikmah, orang yang diberi hikmah itu adalah sama saja dengan nabi begitu ya. Dan juga digandengkan dengan kata-kata Alkitab. Artinya apa? Hikmah itu sebetulnya mungkin berada sedikit di bawah wahyu atau apa begitu, ilham atau apa begitu. Yang itu yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Salah satunya apa? Luqmanul Hakim, itu di dalam surat Luqman ya. Ini dia ayatnya di dalam surat Al-Luqman yang sudah kita tahu semua. Walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah. Nah, ini saya ambil di sini salah satu hikmah yang sangat-sangat besar itu ya adalah kemampuan bersyukur. Orang yang punya kemampuan bersyukur itu telah diberi oleh Allah sebenarnya hikmah itu pada dirinya. Tidak semua orang mampu bersyukur, karena syukur itu adalah sebuah akhlak mulia yang sangat-sangat tinggi nilainya. Itu akhlak mayor itu ya, peringkat tinggi itu, ketimbang rajin, disiplin segala macam. Syukur itu jauh di atas itu. Nah, ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang mendapatkan hikmah dari Allah. Ini kata Allah. Salah satunya Luqman ini, dia menyuruhkan kepada anaknya tentang berbagai macam hikmah. Ini surat Luqman ayat 12. Sesungguhnya siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur atau tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Artinya bersyukurnya kita itu bukan untuk kepentingan Allah, tidak, terpulang lagi untuk kemanfaatan diri kita sendiri. Karena Allah itu Maha Kaya, dia nggak perlu dia diucapkan terima kasih segala macam. Sebenarnya nggak perlu. Semuanya itu sebenarnya kemanfaatan kepada kita. Nah, itulah orang yang dapat hikmah, itu adalah orang yang mampu bersyukur. Yang kedua, hikmah itu juga yang saya lihat itu adalah ikhlas. Kemampuan seseorang yang mampu untuk bersifat ikhlas, itu orang itu sudah diberi oleh Allah hikmah. Tidak semua orang bisa ikhlas. Nah, bukan banyaknya amal yang menghantarkan engkau kepada Allah, tetapi keridhoannya. Keridhaan Allah itu. Dan kendaraan yang menghantarkan engkau pada keridhoannya adalah ikhlas. Nah, jadi ikhlas itu sedemikian penting. Hanya dimiliki oleh orang-orang yang mendapatkan hikmah tadi. Yang ketiga, hikmah itu saya ambil adalah, jadi ada 26 tadi ayat tentang hikmah ya. Tidak mungkin kita bahas satu persatu ayat tersebut ya. 26 ayat dalam Quran. Saya cuma ambil beberapa aja. Pertama, hikmah ya tadi udah 2 ya. Yang ketiga, itu hikmah itu dikaitkan dengan teknik berdakwah. Dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Artinya tunjukkanlah kebaikan. Tunjukkanlah. Berilah contoh-contoh yang baik. Ya, jadi tidak sekedar ngomong aja kalau kita berdakwah, tapi kita laku action, perlihatkan inilah yang sebenarnya. Itu bil hikmah, dengan hikmah. Dan inilah bil hikmah, itulah teknik dakwah yang paling jitu, yang tertinggi nilai keberhasilannya. Ketimbang perdebatan, ketimbang ya adu argumen begitu ya. Ini yang paling tepat dengan bil hikmah ini. Oke, di sini ya di belakang di depan tadi ini definisinya adalah memahami tanda-tanda kebesaran Allah dan mensucikannya, mensucikan Allah. Maaf ya, ulil albab. Kemudian ilmu dengan akhlak mulia bagaikan cahaya matahari yang tak sekedar menerangi tetapi menghidupkan alam sekitar. Jadi nggak cuma sekedar menerangi alam aja. Tapi kalau sudah masuk pada tingkat yang tinggi tadi itu, dia
juga akan menghidupkan alam sekitar. Bukan hanya menyenter, memberitahu, menyuluh saja, tidak, tapi dia memberi kehidupan bagi alam sekitar. Ini yang kita harus ambil, dimensi ini dalam kepribadian kita, karakter kita. Nah, kita berharap bahwa dengan akhlak mulia yang kita selalu dengung-dengungkan selama ini itu bisa menjadi sebuah instrumen untuk menghidupkan alam sekitar ini, atau dalam bahasa lain adalah menjadi rahmatan lil alamin. Itu belajar tak boleh hanya sampai sebatas cerdas, tapi harus mencapai ulul albab melalui jalan bijaksana dan hikmah. Ya, memang panjang jalan ke sana. Kita harus beramal soleh dulu, ya, jalan bijaksana dan hikmah, baru kita sampai ke sana. Kalau hanya berdiam diri saja, menekuni kitab saja, atau duduk saja di rumah tanpa beramal soleh, enggak jalan itu, enggak jadi itu. Maka teruslah belajar walau usia sudah lanjut seperti kita, karena belajar adalah kegiatan seumur hidup, tidak bisa berhenti. Yang menghentikan proses belajar itu adalah dicabutnya nyawa dari tubuh kita. Satu lagi, ini penutup sesudah kesimpulan tadi, ada kata-kata yang bagus. Ketika kita belajar itu, kita menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu itu ketika satu jendela dibuka, maka 10 jendela lain muncul untuk siap dibuka. Artinya apa? Tidak selesai dengan tahu satu langkah, ternyata ada 10 langkah lagi yang kita tidak tahu. Ternyata ada pengetahuan-pengetahuan baru yang harus kita miliki lagi. Ada 10 jendela lain yang siap dibuka. Ya, jangan puas hanya dengan satu jendela. Kita harus tahu apa yang kita belum tahu. Ini prinsip awal tadi yang saya katakan, bahwa sebetulnya kita harus tahu apa yang kita belum tahu. Kalau cuma tahu apa yang sudah tahu itu tidak banyak itu, ya. Tidak akan maju kita. Semakin kita tahu, maka semakin kita merasa tak tahu. Ini adalah sifat daripada orang-orang yang belajar yang tulen, pembelajar yang benar-benar, yang utuh, yang tulen, yang sejati adalah yang ini nih. Semakin kita tahu, maka semakin kita merasa tak tahu. Kenapa ilmu yang diberikan oleh Allah itu hanya sedikit, hanya secuil? Banyak lagi yang lain. Ketika kita merasa tidak tahu, berarti kita akan bersegera mendapatkan yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa sudah tahu sama sekali, udah tahu gitu, berarti tertutuplah peluang kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran.